Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Pegito meledakkan kekuatannya setelah mengetahui bahwa Whis menjadi jahat. Jadi cerita kita berlanjut dengan Gaiba yang mendarat perlahan di depannya, menatap dengan senyuman puas seolah semua rencananya berjalan sempurna. Gaiba semakin mengkompori Pegito bahwa Whis yang mengirim mereka ke alam iblis. Dialah iblis yang membunuh mereka. Tapi Whis bukan orang yang mengirim mereka ke sektor ini, dan juga bukan orang yang mengubah pikiran mereka untuk menyerang Pegito. Tapi orang yang mengubah cara berpikir itu adalah Gaiba sendiri. Gaiba mengungkapkan sesuatu yang tak terduga, bahwa dialah yang mengatur kegagalan Pegito baru-baru ini dan pembunuhan keluarganya oleh tangannya sendiri hanya untuk kesenangan Gaiba semata. Saat mendengar Gaiba juga terlibat, Pegito yang awalnya tercengang tak percaya akhirnya meledak dalam aura merah raksasa yang mendidih. Dia meraung keras, dengan auranya kini memancarkan kebencian penuh. Ledakan begitu sangat besar sekali hingga meluas ke berbagai tempat di sana. Gaiba merasa itulah Pegito yang dia kenal. Gaiba ingin Pegito menunjukkan kebenciannya dan apa yang terjadi ketika yang terkuat dihianati. Tapi tiba-tiba semua kebisingan itu berhenti, di mana kekuatan besar itu seolah terserap kembali. Kegelapan total menyelimuti area tersebut, dengan Pegito berdiri di mana matanya tampak mati. Hingga tiba-tiba di belakang Gaiba, Pegito dalam kecepatan tinggi dia datang untuk segera menghancurkan iblis itu. Pegito tegaskan mereka berdua akan membayar karena sudah mempermainkannya. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh mata biasa, Pegito menghantamkan pukulannya tepat ke arah kepala Gaiba. Dampaknya sangat kuat hingga tubuh Gaiba seolah lenyap menjadi debu dalam sekejap. Namun Pegito tidak berhenti, di mana dia melirik ke kirinya dalam kepulan asap itu. Pegito merasakan sesuatu bergerak sangat cepat ke arahnya. Di saat Gaiba melepaskan serangan laser, Pegito merunduk dengan sangat mudah untuk menghindarinya. Kecepatan dan reaksinya kini berada di level yang benar-benar berbeda. Pegito kemudian melesat seperti roket ke arah Gaiba yang baru saja muncul kembali. Gaiba akhirnya terkejut dan penasaran bagaimana Pegito bisa secepat ini. Apakah penyerapan Rani benar-benar meningkatkan kekuatannya sebanyak ini? Tiba-tiba Pegito yang gak peduli ucapannya mencengkram leher Gaiba dengan tangannya, mendorongnya melintasi medan tempur dalam kecepatan tinggi hingga menghantam dinding batu besar dengan suara dentuman keras. Gaiba yang kewalahan tidak menyangka kekuatan yang Pegito dapatkan hanya untuk melawannya. Dia memuji itu mengesankan sekali. Pegito merasa senang jika Gaiba menyukainya, tapi di sini Pegito punya sesuatu yang lebih baik untuk Gaiba alami. Kemudian Pegito mulai menciptakan sebuah bola energi yang pekat di telapak tangannya tepat di depan wajah Gaiba. Pegito ingin Gaiba memberitahunya bagaimana rasanya ini. Kemudian dengan tatapan yang benar-benar jahat, Pegito tidak akan membiarkan Gaiba menghindar sedikit pun. Tanpa menunggu, Pegito melepaskan gelombang energi tanpa ampun yang dikelilingi oleh petir hitam. Gaiba benar-benar terkejut dan memang tidak bisa menghindar. Hingga akhirnya seluruh tubuhnya tergerus laser mematikan itu dengan sangat dahsyat sekali. Seluruh tempat di sekitar mereka hancur total tanpa menyisakan apapun. Saat asap memudar dan yang tersisa dari Gaiba hanyalah kepalanya yang melayang dan berdarah-darah. Bahkan kepalanya kini ditinggalkan separuh saja. Gaiba merasa ini tidak mungkin sekali Pegito punya kekuatan seperti itu. Tapi tiba-tiba lagi Pegito mencengkram kepala Gaiba dengan santai, yang membuat Gaiba menjadi semakin panik. Lalu Pegito mengayunkannya dan melemparkannya seperti bola ke tanah. Kepala Gaiba memantul berkali-kali di atas tanah yang tandus. Dengan sangat marah, Gaiba menegaskan jika Pegito ingin tahu apa lagi yang dia punya, dirinya jamin Pegito lebih sadar daripada siapapun tentang apa lagi yang bisa dia lakukan. Kepala Gaiba yang hancur tiba-tiba meledak menjadi cairan, persis seperti material Majin Buu. Cairan itu berputar dan membentuk kembali tubuhnya menjadi ukuran manusia yang proporsional. Setelah membentuk tubuh seutuhnya, Gaiba ungkapkan, tahukah Pegito sudah berapa lama dia tidak melakukan hal ini? Gaiba sendiri benar-benar terkejut, dirinya masih ingat caranya melakukan regenerasi. Namun sebelum Gaiba sempat menyelesaikan kalimatnya, Pegito sudah berada di belakangnya. Dengan satu gerakan tajam, Pegito menusukkan tangannya menembus dada Gaiba
hingga darah ungu merembes keluar. Dengan tatapan iblis, Vegito ungkapkan bukannya dia yang terlalu cepat, tapi Gaiba saja yang begitu lambat. Vegito sepertinya melewatkan beberapa bab di mana Gaiba pernah berada di levelnya. Tapi tiba-tiba, dari luka di punggung Gaiba muncul cairan yang lengket dan mengunci tangan Vegito agar tidak bisa ditarik keluar. Gaiba katakan karena sekarang Vegito sudah memulai, dia ingin Vegito jangan lari dulu. Dia menyuruh Vegito diam karena Vegito akan menjadi satu dengan tubuhnya. Vegito mengerti, Gaiba mencoba menjadi sepertinya lagi. Tapi Vegito ungkapkan sayang sekali baginya, dia sama sekali tidak keberatan tetap berada di sini. Di dalam tubuh Gaiba yang sedang mencoba menyerapnya, Vegito justru mulai menciptakan bola energi yang bersinar sangat terang. Vegito menantang dan mari mereka melihat siapa di antara mereka yang akan bertahan dari ini. Gaiba sontak terkejut dengan kecerdikan Vegito yang di luar nalar. Dia nggak bisa membiarkan hal ini, tapi sepertinya sudah terlambat. Hingga dalam sebuah ledakan yang sangat besar terjadi, menghancurkan Gaiba dan tempat itu dengan sangat dahsyat, bahkan menciptakan ledakan semi bulatan yang menyebar pada seluruh tempat. Vegito segera melompat mundur dengan tenang sambil melihat bekas ledakan kini meninggalkan asap hitam tebal. Sementara potongan-potongan tubuh Gaiba berhamburan ke segala arah. Potongan-potongan itu jatuh ke tanah dan mulai menggeliat liar. Vegito yang paham merasa ini adalah bagian di mana mereka semua akan menyatu kembali. Orang ini begitu yakin benar-benar persis seperti Majin Buu dan persis seperti dirinya. Hingga kemudian potongan-potongan itu mulai terbang dan menyatu di satu titik membentuk sosok baru yang lebih padat. Kali ini sosok itu memiliki pakaian dan gaya rambut yang sangat dikenal oleh Vegito. Bahkan suaranya kini berubah menjadi lebih berat dan mirip Vegito. Gaiba menyuruh Vegito percayalah padanya bahwa Vegito pasti ingin melihat ini. Apakah bentuk ini mengingatkannya pada sesuatu yang sebelumnya pernah Vegito alami? Vegito merasa sangat penasaran sekali dengan apa yang sebenarnya Gaiba maksud. Hingga tiba-tiba saat kini telah bertransformasi sepenuhnya, ikat rambutnya akan putus, di mana rambutnya berdiri tegak menjadi duri-duri tajam. Muncul dengan dua poni khas Saiyan di bagian depan. Sampai tak dapat dipercaya bahwa penampilannya adalah cerminan gelap dari Vegito sendiri. Rupanya Gaiba adalah Vegito sendiri, di mana dia menyapa Vegito senang bisa bertemu dengannya lagi. Dan nampak Vegito terpaku dengan wajah pucat, tidak dapat mempercayai bahwa Gaiba adalah dirinya yang lain. Dan begitulah musuh yang dihadapi Vegito ternyata adalah versi iblis dari dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang telah terjadi di sini? Kenapa iblis Vegito bisa menguasai alam iblis sebagai yang terkuat? Kemunculannya benar-benar tidak terduga bagi pahlawan kita saat Gaiba berdiri dengan banyak hal yang harus dijelaskan. Vegito penasaran bagaimana semua ini mungkin bisa terjadi. Tapi Vegito yang berjuang bahkan untuk menerima apa yang ada di depannya, secara tidak sadar mulai mundur ke belakang, seolah-olah melihat hantu dari masa lalu sekarang ada di depannya. Ini bersamaan dengan pengungkapan pengkhianatan Whis yang membuat pikirannya benar-benar hancur. Vegito merasa Gaiba tampak tidak seperti dirinya sendiri sekarang. Apakah Gaiba yakin dirinya benar-benar Vegito sang pembunuh dewa? Tapi dengan tangan dilipat, Gaiba akan menjawab dengan senyuman congak. Gaiba tidak tahu kenapa Vegito begitu terkejut. Apakah Vegito benar-benar mengharapkan hal lain yang berada di puncak tatanan iblis selain dirinya sendiri? Siapa yang lebih jahat yang ditakdirkan untuk menjadi iblis itu sendiri selain Vegito? Tapi sindiran tentang karakter sang pembunuh dewa ini akan menjengkelkan sejak awal bagi Vegito. Vegito ungkapkan dia bukan yang jahat di sini. Dia adalah penyelamat seluruh multiverse. Dia bukan orang yang memperlakukan manusia panah sebagai makhluk rendah dan butiran debu untuk dihancurkan atas perintah dewa. Vegito akui dirinya adalah sang pembebas bagi bangsa lain. Tapi Gaiba membalas, jika Vegito bukan orang yang memperlakukan orang lain sebagai makhluk rendah, mengapa Vegito begitu teganya menghancurkan semua pemandu sorak di alam iblis kedua? Vegito menghancurkan mereka tanpa peduli sedikit pun, padahal tujuan awal Vegito adalah Kazuya. Selain itu, bagaimana ketika Vegito membunuh putranya sendiri, yaitu Sikor? Gaiba tanyakan apakah cara seperti itu yang disebut sebagai pahlawan. Namun Vegito yang terpana bahkan tidak mampu mengingat apa yang terjadi pada saat itu, bahwa dia memang menghapus Sikor. Otaknya telah sakit, seolah-olah ingatan ini
sedang dikeluarkan secara paksa saat dia tetap melanjutkan. Pegito ungkapkan apapun yang dia lakukan itu dibenarkan karena mereka semua pantas mati. Pegito melakukan itu demi kebaikan semua orang. Setengah dewa atau bukan, suatu hari mereka akan tumbuh menjadi ancaman yang sama bagi seluruh manusia panah. Dewa, iblis, mereka semua adalah ancaman bagi keluarganya. Saat Gaiba kemudian tiba-tiba mulai berjalan ke depan, jelas merasa geli dengan jawaban Pegito. Gaiba yakin Pegito sebenarnya gemetar ketakutan karena mereka semua dianggap ancaman drastis bagi keluarga Pegito yang dipenuhi Super Saiyan. Pegito telah membantai mereka semua tanpa ampun. Dan dengan kejutan itu, untuk sesaat kedua Pegito tetap diam. Tidak ada sepatah kata pun dari sang Pegito sebagai tanggapan. Tapi dengan beberapa gerakan terjadi, Pegito 2 berjalan maju dan sekarang berhadapan muka dengan sang Pegito 1. Gaiba tegaskan selagi Pegito merenungkan itu untuk pertanyaan Pegito yang lain tentang bagaimana Gaiba bisa berada di sini, dia akan memberitahukannya. Gaiba menyuruh Pegito mengingat masa lalu, khususnya pada salah satu pertama kali Pegito melihat mata Seraphim. Tanggapan ini segera memicu reaksi dari Pegito saat dia berjuang untuk menyatukan apa yang mungkin dimaksud oleh iblis itu. Tapi segera berjalan melewati Pegito, Gaiba menoleh ke belakang dengan senyuman sombong, hampir bernostalgia dengan tangan di pinggul. Gaiba tanyakan kapan Pegito ingat mata Seraphim pertama kali. Saat Pegito menoleh ke belakang, dia mengingat adalah saat melawan penjaga Z. Dan pada saat inilah Gaiba dalam pose eksentrik dengan tangan di dagu akan mengatakan Pegito benar. Dalam pertempuran itu, bentuk iblis ini dulunya adalah bentuk andalan Pegito, di mana kecepatan, kekuatan, dan pengaruh Lucifer semuanya digulung menjadi satu. Bentuk ini adalah yang terkuat bagi mereka saat itu. Tapi pada akhirnya, bahkan ini tidak cukup untuk mengalahkan pengguna Seraphim. Itu menjadi kekalahan pertama Pegito sejak melawan penjaga Z dan juga Yamoshi. Tapi itulah tepatnya yang membuat Pegito putus asa untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan dan dalam prosesnya yaitu melepaskan Gaiba. Saat itu, Pegito menggunakan cincin waktu untuk menciptakan lebih dari 1000 klon Pegito dari berbagai timeline. Klon yang Pegito tahu bukanlah klon biasa, tapi versi nyata Pegito dari garis waktu yang berbeda-beda. Masing-masing semua Pegito itu kurang lebih setara dalam kekuatan. Jadi faktanya bahwa Gaiba adalah salah satu dari 1000 Pegito yang berasal dari timeline lain yang dipanggil Pegito saat itu. Tapi masing-masing dihancurkan dengan mudah oleh penjaga Z menggunakan Smet. Gaiba bahkan tidak yakin bagaimana Pegito bisa selamat. Tapi apa tepatnya yang Pegito pikir terjadi pada semua garis waktu itu dengan semua Pegito yang hilang. Saat itu semua Pegito hancur binasa. Dan semua ini karena Pegito mempelajari trik ini dari Black, sang perusak garis waktu yang asli. Gaiba merasa tidak semua orang layak diserap, tapi kenapa Pegito malah menyerap Black? Hingga dalam sebuah adegan aneh di dalam pikiran Pegito 1, kita segera melihat Yamoshi yang marah secara lucu dan Broly yang meringis tanpa henti pada Black yang menutup mata dengan sombong. Mereka menyalahkan Black karena menyesatkan Pegito. Karena itu mereka ingatkan Pegito harus berpikir 2 kali sebelum menyerap apapun ke dalam tubuhnya. Tapi kembali dengan Gaiba, ceritanya sekarang akhirnya diceritakan dengan penuh kompleks. Kenapa dialah yang menjadi iblis puncak? Ketika 1000 Pegito dihancurkan oleh Smet penjaga Z, sama seperti ketika seseorang dibunuh oleh iblis, mereka semua dikirim pada saat yang sama ke alam iblis. Mereka masuk pada sektor 10 tanpa petunjuk apapun tentang apa yang baru saja terjadi pada mereka. Dengan itu, kilas balik ke peristiwa yang tak terhitung itu terjadi. Dengan salah satu Pegito iblis yang bingung melihat sekeliling dengan panik di tengah kekacauan. Mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Tapi memutus waktu mereka untuk berpikir dan memulihkan diri, seorang iblis bertanduk satu dari alam iblis ke-10 segera mendekat dari belakang dengan suara keras. Dia penasaran apakah ini sama seperti orang Namek atau semacamnya. Makhluk-makhluk ini semuanya tampak sama baginya. Segera terungkap apa yang tampak seperti Raja Iblis tingkat tinggi atau mantan kaisar dengan zirah di leher. Di belakangnya dia datang bersiap, tidak sendirian juga. Salah satu Pegito penasaran siapa sebenarnya itu karena makhluk itu tidak terlihat seperti dewa maupun angel. Tapi seperti biasa,
para Pegito yang congak akan dengan senang hati bertarung dan akan mengirim makhluk itu untuk bertemu penciptanya. Tanpa banyak kata lagi, hampir seketika iblis-iblis haus darah itu menyerbu langsung ke arah mangsa mereka. Mengejutkan para Pegito dengan ekspresi ketakutan, bahkan mereka akan tahu tingkat kekuatan di alam ini berada pada level yang sama sekali baru dibandingkan posisi mereka saat itu. Menjadi sangat jelas ketika para Pegito yang kurang matang ini kemudian dibantai satu persatu dalam waktu yang singkat. Tubuh mereka tentu saja tidak mati karena regenerasi Majin Buu mereka, namun tetap tidak berdaya melawan kekuatan lawan iblis mereka. Tapi saat semua Pegito lainnya dihajar, satu Pegito yang tidak lain adalah Gaiba tetap di tepi memperhatikan dengan tidak senang. Gaiba merasa ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin semua Pegito bisa dimusnahkan seperti ini? Di timeline-nya dia telah membunuh dewa dan para angel. Tapi kenapa makhluk ini seperti melampaui semua itu? Dengan gaya khas dan tekadnya, Gaiba tidak akan membiarkan kekalahan ini sampai terjadi. Seperti ciri khas Pegito dalam kemarahan, harga dirinya yang diuji membuat Gaiba tidak akan hanya berdiri dan membiarkan ini terjadi lagi. Gaiba meningkatkan kekuatan sebanyak yang dia bisa dengan kekuatan kasar. Kekuatan ini tentu aja menarik perhatian semua Pegito saat mereka semua berbalik secara bersamaan. Semua terkejut saat di depan mereka ada aura berukuran tumbuh dengan kasar yang tertutup lapisan petir hitam. Masanya cepat mendekat ke arah mereka sampai Pegito di dalamnya mengeluarkan satu teriakan terakhir. Hilang dalam cahaya seolah-olah ia sedang menghancurkan dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri yang tidak terkendali. Dan di panel berikutnya tampaknya hal itu benar-benar terjadi karena dari dalam aura Gaiba meledak menjadi tumpukan cairan Majin Buu. Dan dengan itu ribuan kepingan cairan yang hancur berpencar ke segala arah dan terutama ke tubuh 1000 Pegito yang tersisa. Mengejutkan semua Pegito dengan momen yang tidak terduga. Para Pegito merasa kesal karena salah satu dari mereka sudah menjadi pengkhianat. Dan dengan begitu dalam hitungan detik hal yang tidak terpikirkan terjadi. Saat masing-masing Pegito sekarang dikelilingi oleh cairan Majin Buu, diperkuat ke level yang tak terhitung oleh Gaiba. Gaiba mencekik dan menghancurkan tubuh semua Pegito saat teriakan teredam mereka keluar. Membingungkan bahkan para iblis sendiri saat masing-masing lawan mereka menjadi tidak lebih dari bola kecil di tanah. Dan secepat mereka terbentuk, secepat itu pula mereka terlihat melesat pergi. Dan secara misterius, semua pecahan itu kini mengarah pada satu tempat. Sampai akhirnya kembali membentuk Pegito iblis sejati dengan kekuatan baru. Dengan asap meninggalkan bagian dalam tubuhnya yang baru terbentuk. Sekarang dengan 1000 Pegito iblis diserap, tentu aja meningkatkan kekuatan Gaiba menjadi 1000 kali lipat tanpa latihan. Sampai dengan arangan monster, satu lagi peningkatan kekuatan tinggi dilepaskan untuk dilihat semua iblis yang tersisa di medan perang dan menjadi saksi. Reaksi pamungkasnya adalah hamparan energi murni yang merobek sektor itu dengan cara yang kasar dan spektakuler. Dan tentu aja korban terdekatnya adalah para iblis di tanah itu yang dengan naibnya mendekati mereka sebagai santapan. Semua iblis di sana langsung musnah dari energi murni Pegito saja. Pada akhirnya saat kita melihat ke sumber pertunjukan cahaya yang sekarang sudah selesai, hanya asap hitam yang tersisa. Tapi melalui itu semua tentu saja satu siluet kepala berduri akan dikenali dari jarak bermil-mil. Dan wajahnya kemudian muncul dengan bekas luka hitam besar. Disaksikan dengan mata tertutup dalam meditasi yang damai. Saat akhirnya membuka matanya untuk pertama kali, Pegito 2 Gaiba kini memiliki mata serapim hijau yang legendaris. Secara mengejutkan setelah bergabung dengan semua Pegito yang masing-masing memiliki cincin waktu, Pegito iblis sejati akan mengungkapkan 5 cincin waktu dalam kepemilikannya. Dengan cincin waktu itu, Gaiba membuka portal waktu untuk pulang. Setelah melangkah maju, saat dia mengintip ke dalam, apa yang dia lihat di dalam portal tidak seperti medan perang tempat dia berada saat dia melawan Z. Dan saat Gaiba melihat sekeliling lebih jauh, lebih banyak kebingungan melandanya karena dia mengenali lingkungan ini. Gaiba penasaran tempat apa sebenarnya ini, karena ini terlihat seperti bumi. Tapi mencoba menemukan lebih banyak jawaban, Gaiba akan cepat terbang, meluncur menembus langit sambil bertanya-tanya. Ada sesuatu tentang tempat ini di mana Gaiba merasakan
udara gravitasinya ini persis seperti tempat asalnya di bumi. Sampai akhirnya bertahun-tahun akan berlalu di alam iblis, di mana waktu bergerak secara berbeda. Gaibah akan sering menggunakan cincin waktu, tapi itu selalu membawanya pada sektor-sektor baru di alam iblis daripada kalam panah. Tapi suatu hari selama penerbangannya dalam mencari jawaban, Gaibah akhirnya menyadari struktur aneh di tanah. Sebelum akhirnya rasa ingin tahunya menang, dan Gaibah turun mendarat di depan objek mati tersebut, yaitu kursi. Hampir segera Gaibah menyadari bahwa benda ini terasa akrab baginya. Terasa akrab bagi Lucifer, yaitu sebuah singgasana tapi kosong. Sebelum hampir secara alami, seolah-olah Lucifer lain di dalam dirinya mengendalikannya, Pegito akan mulai duduk dengan menjuntaikan kakinya. Saat duduk di singgasana dengan sangat nyaman, Gaibah merasa mengerti sekarang. Gaibah bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia sekarang bukan Pegito lagi. 1000 Pegito yang menyatu ke dalam tubuhnya hanyalah 1000 kepingan Lucifer dari berbagai timeline juga. Ini selalu menjadi singgasananya dan Pegito selalu dia. Gaibah merasa dia adalah Lucifer sekarang. Jadi Gaibah akan melihat berapa lama lagi gilirannya untuk kembali membantai semua dewa itu. Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.